Selamat datang kembali di channel Sisi Lain. Dukung selalu channel ini dengan cara di like, komen, share, dan subscribe. Selamat mendengarkan ceritanya. Malam mulai turun ketika Rahman masih sibuk mengumpulkan kayu di pinggiran hutan yang terletak di sebelah barat desanya. Udara sore yang tadinya sejuk perlahan berubah menjadi lebih dingin, tanda bahwa malam akan segera datang. Cahaya matahari senja yang kemerahan mulai meredup di balik pepohonan tinggi, meninggalkan bayangan panjang yang terasa semakin menyeramkan. Rahman mengusap keringat di dahinya. Meski udara semakin dingin, tubuhnya tetap berkeringat akibat lelah mengangkat kayu bakar yang dikumpulkannya sejak siang tadi. Sejak kecil, ia sudah terbiasa masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu. Hutan ini bukanlah tempat asing baginya, bahkan hampir setiap sudutnya pernah ia jelajahi. Namun, ada satu bagian dari hutan yang selalu ia hindari, sebuah batas yang konon tidak boleh dilewati oleh siapapun. Orang-orang tua di desa sering berpesan agar jangan pernah melangkah melewati batas itu, karena siapa saja yang melakukannya tidak akan bisa kembali. Rahman selalu mendengar kisah itu, tetapi ia menganggapnya hanya sebagai mitos belaka. Baginya, hutan hanyalah sekumpulan pepohonan dan jalan setapak yang bisa dijelajahi oleh siapa saja yang tahu arah. Namun, malam ini ia tidak sadar bahwa langkahnya semakin mendekati batas yang diceritakan itu. Hutan mulai terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya terdengar suara burung hantu yang bersahutan dari kejauhan. Angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan kering yang masih menggantung di dahan pohon. Rahman menoleh ke belakang, melihat tumpukan kayu yang sudah ia kumpulkan. Sepertinya jumlahnya masih kurang banyak untuk dijual esok hari. Dengan sedikit ragu, ia memutuskan untuk melangkah lebih dalam ke dalam hutan, mencari lebih banyak kayu kering. Di antara pepohonan yang semakin rapat, ia melihat beberapa cabang pohon yang sudah mati dan tampak sempurna untuk dijadikan kayu bakar. Dengan semangat, ia mulai mengumpulkan batang-batang kayu itu, menumpuknya satu persatu di atas bahunya yang sudah terbiasa membawa beban berat. Namun, semakin lama ia berjalan, semakin aneh perasaan yang muncul di dalam dirinya. Ia merasa seperti diawasi, seolah-olah ada mata yang mengintai dari balik kegelapan hutan. Sesekali, ia berhenti dan menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya pepohonan yang berdiri diam, bayangannya bergoyang diterpa angin. Rahman menghela napas, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Hanya perasaanku saja, gumamnya pelan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda malam ini. Setelah beberapa saat mengumpulkan kayu, Rahman merasa sudah cukup. Ia menepuk-nepuk bahunya yang terasa pegal, lalu bersiap untuk pulang. Namun, saat ia berbalik arah, pandangannya tertuju pada sesuatu di tanah. Di depan kakinya, ada sebuah garis samar yang membentang di antara pepohonan. Garis itu bukan seperti jalan setapak biasa, melainkan lebih menyerupai bekas pembatas alami yang tidak jelas asal-usulnya. Tanah di sekitarnya tampak lebih gelap, dan rumput yang tumbuh di sepanjang garis itu tampak lebih lebat daripada bagian lainnya. Rahman mengernyitkan dahi, mencoba mengingat kembali cerita orang-orang desa tentang batas hutan yang tidak boleh dilewati. Apakah ini yang dimaksud mereka? Ia menelan ludah, merasa ragu. Sebagai seseorang yang tidak mudah percaya pada hal-hal mistis, ia berusaha mengabaikan kegelisahannya. Ini cuma hutan biasa, tidak ada yang perlu ditakutkan. Pikirnya dalam hati. Ia melihat ke depan, dan tepat di seberang garis itu, ada tumpukan kayu besar yang terlihat sangat kering dan cocok untuk dijadikan kayu bakar. Jumlahnya lebih banyak daripada yang ia temukan sepanjang hari ini. Satu langkah lagi, dan ia bisa mendapat kayu itu tanpa kesulitan. Tanpa berpikir panjang, Rahman melangkahkan kakinya melewati garis itu. Saat telapak kakinya menyentuh tanah di sisi lain, angin mendadak berhenti bertiup. Hutan yang sebelumnya masih terdengar suara dedaunan bergesek dan burung berkicau, kini berubah menjadi sunyi senyap. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin. Bahkan langkahnya sendiri terasa terlalu berat untuk terdengar. Rahman mengerutkan dahi, merasa ada yang aneh. Ia mencoba melangkah lebih jauh, mengambil kayu yang ia lihat tadi. Tetapi tubuhnya mulai merasakan perubahan yang tidak biasa. Suasana di sekitarnya terasa lebih dingin, dan kulitnya mulai merinding tanpa sebab yang jelas. Ia menoleh ke belakang, melihat batas yang baru saja ia lewati. Anehnya, garis itu kini menghilang. Hutan di belakangnya tampak berbeda, lebih gelap, lebih lebat, dan lebih menyesakan. Ia merasa seperti berada di tempat yang sama sekali berbeda. Panik mulai merayapi pikirannya. Apa yang terjadi? Bisiknya. Suaranya nyaris tidak terdengar.
Rahman mencoba kembali ke arah semula, tetapi semakin ia melangkah, semakin jauh rasanya batas yang tadi ia lewati. Jantungnya mulai berdebar lebih cepat, ia mempercepat langkahnya, mencoba berlari, tetapi jalannya terasa semakin sulit. Tanah di bawahnya seperti berubah menjadi lumpur yang lengket, menarik kakinya semakin dalam. Ini tidak mungkin, pikirnya, tubuhnya mulai gemetar, ia berhenti sejenak, mencoba mengatur napasnya yang mulai memburu. Ketika ia menoleh ke sekeliling, bulu kuduknya langsung meremang. Pepohonan di sekitarnya tampak berubah bentuk, batangnya lebih besar dan berpilin seperti akar yang hidup, dedaunannya lebih lebat dan berwarna lebih gelap, langit yang tadinya masih menunjukkan sisa cahaya senja kini berubah menjadi keunguan pekat, dengan bulan yang tampak lebih besar dari biasanya. Rahman merasa seperti berada di dunia lain, dunia yang tidak ia kenali. Ia menggigit bibir, menahan ketakutan yang mulai mendominasi pikirannya. Ia mencoba berteriak meminta pertolongan, tetapi suaranya seperti terhisap oleh kegelapan hutan. Tidak ada gema, tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin menyesakan. Rahman berdiri terpaku di tengah hutan yang kini terasa asing dan menakutkan. Tubuhnya kaku, napasnya memburu, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah ilusi, mungkin karena terlalu lelah atau terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Namun, semakin ia mencoba berpikir logis, semakin nyata semua yang ada di hadapannya. Pohon-pohon yang berpilin seperti akar hidup, dedaunan yang seharusnya hijau kini tampak kehitaman dengan urat-urat merah samar, serta langit keunguan yang sama sekali tidak masuk akal. Jantungnya berdebar kencang saat ia menyadari satu hal, hutan ini bukanlah hutan yang ia kenal. Ini adalah tempat lain, dunia lain, entah di mana. Dengan tangan gemetar, ia mencoba merogoh saku bajunya untuk mengambil korek api, berharap sedikit cahaya bisa memberinya ketenangan. Namun, saat ia menggoreskan batu korek, nyala api itu berubah warna menjadi biru redup, lalu padam begitu saja seolah tertelan oleh kegelapan. Perasaan takut semakin mencengkeram Rahman ketika tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah pelan di antara pepohonan. Suara itu tidak berasal dari dirinya, dan tidak ada angin yang cukup kuat untuk membuat ranting-ranting patah seperti itu. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, matanya mencari sumber suara tersebut. Langkah itu semakin mendekat, terdengar jelas dari sela-sela pepohonan yang gelap. Rahman menelan ludah, tubuhnya menegang, ia ingin bergerak, ingin berlari, tetapi kakinya seperti tertanam di tanah, tidak bisa digerakkan. Nafasnya semakin berat, dadanya terasa sesak. Di balik pepohonan besar di hadapannya, sesosok bayangan mulai muncul perlahan. Sosok itu tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya hitam pekat seperti bayangan tanpa bentuk yang jelas, tetapi yang paling menyeramkan adalah matanya. Sepasang mata merah menyala seperti bara api yang membara di kegelapan. Rahman ingin menjerit, tetapi suaranya tidak keluar. Sosok itu berdiri diam di kejauhan, tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata yang terasa seperti membakar kulitnya. Rahman merasakan tekanan yang begitu besar di dadanya, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram jantungnya. Tubuhnya mulai gemetar hebat, dan ia merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Keringat dingin semakin deras mengalir di punggungnya, tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya, berusaha menahan ketakutan yang semakin besar. Lalu, tanpa peringatan, sosok itu melangkah maju. Suara langkahnya menggema di seluruh hutan yang sunyi. Meski tanah di sekitarnya tertutup daun kering, setiap langkah yang diambilnya membuat udara semakin dingin. Begitu dingin hingga Rahman bisa melihat embusan napasnya sendiri. Kau telah melewati batas. Suara berat dan dalam terdengar dari sosok tersebut, bergema di seluruh hutan. Suara itu tidak seperti suara manusia, tetapi lebih seperti suara yang berasal dari dalam tanah, dari sesuatu yang sudah ada jauh sebelum manusia pertama kali menjejakkan kaki di dunia ini. Rahman terperangah, matanya membelalak. Sosok itu berbicara, tetapi ia tidak melihat bibir atau mulut yang bergerak. Hanya suara menggelegar yang memenuhi udara, membuat telinga Rahman berdenging. Ia ingin menjawab, ingin meminta maaf, ingin mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang sudah dilakukannya. Namun, lidahnya terasa keluh, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk berbicara. Tidak ada yang boleh masuk ke sini tanpa izin. Suara itu kembali bergema, kali ini lebih dalam, lebih mengancam. Perlahan, tanah di sekitar Rahman mulai bergetar, akar-akar pohon yang sebelumnya diam kini bergerak perlahan, merayap seperti ular hidup. Rahman memandang ke bawah dengan mata penuh ketakutan saat ia melihat akar-akar itu mulai mendekatinya, melilitkan dirinya di sekitar kakinya. Ia tersentak panik,
berusaha menarik kakinya agar terbebas, tetapi akar-akar itu semakin erat mencengkeram. Tidak, tolong. Akhirnya, suara Rahman pecah dalam ketakutan, ia meronta sekuat tenaga. Tetapi semakin ia bergerak, semakin kencang akar-akar itu mengikatnya. Napasnya mulai tersengal, tubuhnya semakin lemas dalam keheningan yang mencekam, sosok hitam itu terus menatapnya, seolah menikmati penderitaan Rahman. Rahman merasakan dingin yang menjalar dari telapak kakinya hingga ke ujung kepala. Akar-akar yang melilit kakinya semakin kuat, seakan memiliki nyawa sendiri. Nafasnya memburu, tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba berpikir jernih, mencari cara untuk melepaskan diri, tetapi pikirannya sudah dipenuhi rasa takut yang menguasai seluruh kesadarannya. Sosok tinggi dengan mata merah menyala itu masih berdiri diam, tak bergerak sedikit pun, namun kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat Rahman kehilangan tenaga. Matanya masih terkunci pada dua bola api yang menatapnya dari kejauhan. "Apa yang kau inginkan dariku?" Suara Rahman keluar dengan bergetar, hampir tak terdengar. Sosok itu tidak langsung menjawab, hanya berdiri di sana, seakan menikmati ketakutan yang terpancar dari tubuh Rahman. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, suara berat itu kembali terdengar. "Kau telah melanggar batas," ucapnya. Suaranya bergetar di seluruh hutan seperti guntur yang menggema di langit malam. Rahman menelan ludah. Mulutnya terasa kering. Dadanya sesak, ia merasa seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Aku tidak tahu, aku hanya mencari kayu bakar." Suaranya semakin melemah, seperti tak ada gunanya berbicara. Sosok itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia tetap berdiri di tempatnya, namun aura gelap yang menyelimutinya terasa semakin pekat, seperti kabut hitam yang bergerak perlahan. Rahman menyadari satu hal, ia tidak bisa melawan makhluk ini. Jika ia tetap berada di sini, cepat atau lambat, ia akan lenyap seperti orang-orang yang pernah diceritakan oleh warga desa. Pikirannya berputar, mencari cara untuk keluar dari situasi mengerikan ini. Namun, sebelum ia bisa bertindak, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari kegelapan hutan, mulai terdengar suara-suara lain. Suara bisikan yang tidak bisa dimengerti, seakan berasal dari ribuan orang yang berbicara bersamaan dalam bahasa yang tak dikenal. Rahman memutar kepalanya, mencoba mencari sumber suara itu. Namun, yang ia lihat hanyalah bayangan-bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Bayangan-bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya siluet hitam yang melayang-layang tanpa kaki. Mereka bergerak mendekat, mengelilinginya perlahan. Suara bisikan itu semakin jelas di telinganya. Namun semakin ia mencoba memahami, semakin sakit kepalanya. Suara itu seperti langsung masuk ke dalam pikirannya, menggali ke dalam ingatan dan ketakutannya yang terdalam. Rahman merasakan kepalanya berdenyut, seakan ada sesuatu yang mencoba mengoyaknya dari dalam. Ia ingin menutup telinganya, tetapi suara itu tetap terdengar, memenuhi seluruh pikirannya. "Hentikan, tolong hentikan." Ia merintih, berlutut di tanah yang dingin. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, mengepungnya dari segala arah. Rahman merasa jiwanya mulai tercerabut perlahan. Kegelapan yang menyelimutinya semakin pekat, membuatnya nyaris tidak bisa melihat apapun kecuali mata merah menyala yang masih menatapnya tajam. Suara bisikan itu berubah menjadi suara tawa kecil, menyeringai di telinganya. Ia merasa seperti tengah dijebak dalam mimpi buruk yang tidak memiliki akhir. Air mata mulai mengalir di pipinya, tetapi ia bahkan tidak menyadarinya. Tubuhnya semakin lemas, seakan semua energinya diserap oleh kegelapan yang mengelilinginya. Lalu, di tengah keputusasaannya, sesuatu muncul dalam pikirannya. Sebuah doa. Doa yang diajarkan oleh ibunya sejak kecil. Doa yang selalu ia baca setiap kali merasa takut. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Rahman mulai menggerakkan bibirnya, melafalkan doa itu perlahan. Pada awalnya, suaranya hampir tidak terdengar, tetapi semakin lama, ia semakin yakin. Saat kata-kata suci keluar dari mulutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Bayangan-bayangan di sekelilingnya mulai bergetar, suara bisikan itu berubah menjadi raungan marah. Rahman merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Ia terus membaca doa itu, meskipun bibirnya gemetar dan nafasnya terengah-engah. Sosok bermata merah itu masih berdiri diam, tetapi aura gelap di sekitarnya mulai berkurang. Akar-akar yang membelit kakinya tiba-tiba melemah, memungkinkan Rahman untuk menarik kakinya keluar. Dengan sekuat tenaga, ia meronta dan berhasil melepaskan diri dari lilitan itu. Tanpa membuang waktu, ia segera berlari ke arah yang berlawanan.
menjauh dari sosok hitam itu dan bayangan-bayangan yang masih bergetar dalam kegelapan. Jantungnya berdetak begitu kencang. Kakinya hampir tak bisa mengikuti kecepatan tubuhnya yang berusaha kabur. Namun, ia tidak peduli. Yang ia pikirkan hanyalah keluar dari tempat ini, sebelum semuanya terlambat. Rahman terus berlari secepat yang ia bisa, meskipun tubuhnya terasa semakin berat. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menembus lumpur pekat yang tidak terlihat, seolah-olah hutan ini berusaha menahannya agar tidak bisa keluar. Kegelapan di sekelilingnya masih mencekam, tetapi ia tetap berpegang teguh pada satu hal. Ia harus keluar dari sini, bagaimanapun caranya. Ia bisa merasakan sesuatu mengikuti di belakangnya. Bayangan-bayangan tadi tidak menyerah begitu saja. Suara bisikan yang sempat menghilang kini kembali. Kali ini lebih agresif dan semakin mendekat. Dari sudut matanya, Rahman bisa melihat sesuatu bergerak dengan cepat di antara pepohonan. Mereka tidak lagi melayang dengan tenang seperti sebelumnya, melainkan berlari mengejarnya dalam bentuk yang semakin mengerikan. Rahman tahu ia tidak boleh berhenti. Ia terus melafalkan doa yang tadi sempat menyelamatkannya, meskipun suaranya mulai bergetar akibat kelelahan. Dalam keputusasaan, Rahman akhirnya melihat sesuatu yang membuatnya kembali berharap. Sebuah celah di antara pepohonan yang terlihat lebih terang dibandingkan tempat lain. Ia tidak tahu apakah itu jalan keluar atau hanya ilusi yang dibuat oleh makhluk-makhluk di sini, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan segenap tenaga yang tersisa, ia berlari ke arah celah itu, mengabaikan suara-suara yang semakin keras di belakangnya. Ia bisa merasakan sesuatu hampir menyentuh punggungnya, hembusan udara dingin yang begitu menusuk, seolah makhluk-makhluk itu hanya tinggal beberapa langkah lagi darinya. Sedikit lagi, pikirnya dalam hati. Namun, saat ia hampir mencapai celah itu, sesuatu menarik kakinya. Rahman tersungkur ke tanah. Wajahnya hampir membentur akar pohon besar. Jantungnya berdegup kencang saat ia menoleh ke belakang. Akar-akar hutan itu kembali hidup, melilit kakinya dengan kuat. Namun kali ini, bukan hanya akar, tetapi juga tangan-tangan hitam berbentuk bayangan yang muncul dari tanah, mencengkeram tubuhnya, menariknya kembali ke dalam kegelapan. "Tidak, lepaskan aku!" Rahman berteriak sekencang-kencangnya, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman mengerikan itu. Tubuhnya bergetar, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Ia bisa merasakan sesuatu mulai menyusup ke dalam dirinya, sebuah kekuatan gelap yang mencoba menariknya semakin dalam. Ia tidak boleh kalah. Ia tidak boleh menyerah. Dengan sisa tenaga yang ada, Rahman kembali melafalkan doa dengan suara yang lebih lantang. Tangannya menggenggam tanah di bawahnya, merasakan kehangatan terakhir yang mungkin ia miliki sebelum segalanya berakhir. Akar dan tangan-tangan hitam itu semakin kuat menariknya, tetapi semakin keras ia berdoa, semakin bergetar makhluk-makhluk itu. Hutan yang semula begitu sunyi kini bergemuruh, angin berputar liar, dedaunan beterbangan seperti badai yang mengamuk. Lalu, tiba-tiba semuanya berhenti. Rahman merasa tubuhnya seperti dilemparkan begitu saja ke depan. Ia terjatuh di tanah yang keras, terengah-engah, tidak percaya bahwa ia masih hidup. Saat ia membuka matanya, ia melihat sekeliling. Hutan itu kembali normal. Tidak ada lagi langit keunguan, tidak ada lagi pohon-pohon berpilin aneh, tidak ada lagi bayangan-bayangan yang mengikuti. Ia melihat langit yang kini mulai terang, pertanda fajar akan segera menyingsing. Napasnya masih berat. Tubuhnya masih terasa sakit akibat lilitan dan cengkeraman yang baru saja ia alami. Namun, ia selamat. Ia benar-benar selamat. Rahman merangkak perlahan, memastikan bahwa dirinya masih berada di dunia nyata. Ia bisa mendengar suara burung berkicau di kejauhan, suara yang sebelumnya tidak ada di dunia yang ia tinggalkan. Namun, di dalam dirinya, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan apa yang baru saja terjadi. Dengan tubuh yang masih gemetar, Rahman berdiri perlahan. Kakinya terasa lemas, tetapi ia memaksakan diri untuk berjalan menjauhi tempat itu. Ia menoleh ke belakang sekali lagi, melihat batas hutan yang kini tampak biasa saja, seperti hutan pada umumnya. Namun, ia tahu bahwa itu bukanlah sekadar batas biasa. Itu adalah garis pemisah antara dunia manusia dan sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Rahman berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan pernah kembali ke tempat ini, tidak peduli berapapun kayu bakar yang ia butuhkan. Ia mulai berjalan pulang, dengan langkah yang berat dan hati yang masih dipenuhi ketakutan. Saat ia akhirnya keluar dari hutan dan melihat rumah-rumah desa dari kejauhan, air mata mengalir di pipinya. Ia telah kembali. Namun,
Ia tahu ada sesuatu di hutan itu yang masih mengawasinya. Sesuatu yang menunggu dan berharap ia akan kembali. Rahman berjalan terseok-seok melewati jalan setapak menuju desanya. Tubuhnya terasa lemah. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti siksaan. Pikirannya masih dipenuhi bayangan mengerikan dari dunia yang baru saja ia tinggalkan. Namun, meskipun ia telah kembali ke dunia nyata, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu masih mengikutinya. Seperti ada mata-mata tak terlihat yang mengawasinya dari kejauhan. Rahman mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ketakutan yang tersisa, bahwa ia sudah benar-benar selamat. Tapi saat ia melihat bayangannya sendiri di tanah, ada sesuatu yang membuatnya merinding. Bayangan itu terlihat lebih panjang dari biasanya, dan seolah bergerak dengan cara yang tidak seharusnya. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia mempercepat langkahnya, berharap bisa segera sampai di rumah. Saat Rahman akhirnya tiba di desanya, suasana masih sepi. Fajar baru saja menyingsing, cahaya mentari pertama mulai menerangi langit, ia melihat rumah-rumah penduduk yang familiar. Aroma asap dari tungku dapur mulai tercium, menandakan kehidupan di desa perlahan kembali berjalan seperti biasa. Namun, bagi Rahman, segalanya sudah berubah. Dengan langkah gontai, ia menuju rumahnya yang kecil di pinggir desa. Saat ia tiba di depan pintu, tangannya bergetar ketika hendak mengetuknya. Belum sempat ia melakukan apapun, pintu itu terbuka dengan cepat, dan ibunya berdiri di sana dengan mata yang berlinang air mata. "Rahman, di mana saja kau?" seru ibunya sambil langsung memeluknya erat. Rahman terdiam, tubuhnya lemas dalam pelukan sang ibu. Ia ingin menjawab, ingin menceritakan semuanya, tetapi bibirnya terasa terkunci. Bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan apa yang baru saja ia alami? "Kau menghilang selama 2 hari. Nah, semua orang mencarimu." Suara ibunya bergetar. Rahman tersentak, tubuhnya langsung membeku. 2 hari? Gumamnya dengan suara nyaris tak terdengar. Itu tidak masuk akal. Ia merasa hanya beberapa jam saja berada di hutan itu. Tetapi nyatanya, 2 hari telah berlalu di dunia nyata. Sesuatu di dalam dirinya semakin menyadarkan bahwa tempat yang ia masuki bukanlah sekadar hutan biasa. Dunia itu memiliki aturan waktunya sendiri. Rahman memejamkan mata, mencoba mengendalikan rasa takut yang kembali menyeruak. Ia duduk di atas tikar di dalam rumahnya, menatap kosong ke lantai. Ibunya terus berbicara, mengatakan betapa khawatirnya semua orang, betapa mereka sudah hampir menyerah mencarinya. Namun, Rahman tidak bisa benar-benar mendengar semuanya. Pikirannya terus berputar, mengingat setiap detik yang ia habiskan di dunia lain itu. Malam harinya, Rahman tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup matanya, ia kembali melihat sosok bermata merah itu, bayangan-bayangan yang berbisik, akar-akar yang melilit kakinya. Tubuhnya berkeringat dingin meskipun udara malam terasa sejuk. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua sudah berakhir, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar selesai. Ia bangkit dari pembaringannya, berjalan pelan ke jendela. Ia menatap keluar, ke arah hutan yang masih terlihat dari kejauhan. Hutan itu tampak tenang, tidak ada yang aneh. Namun, Rahman tahu lebih baik dari siapapun bahwa di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang tidak akan pernah melupakan bahwa ia telah masuk ke wilayah mereka. Dan saat ia menatap ke dalam bayangan di luar rumahnya, ia melihatnya. Sepasang mata merah menyala di antara pepohonan, menatapnya lurus dari kegelapan. Rahman terhuyung mundur, tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Saat ia menatap kembali ke arah hutan, mata merah itu sudah menghilang, seakan tidak pernah ada. Namun, Rahman tahu itu bukan imajinasi. Mereka masih ada di sana. Mereka masih mengawasinya. Ia mungkin telah berhasil keluar dari dunia mereka, tetapi bukan berarti ia benar-benar bebas. Dengan dada yang masih berdebar kencang, Rahman merapatkan jendela, menutup tirai, lalu duduk di sudut ruangan dengan tubuh yang masih gemetar. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya duduk di sana, menunggu matahari terbit, berharap bahwa cahaya akan mengusir ketakutan yang terus menghantuinya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa malam-malam berikutnya tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari channel ini. Tunggu cerita-cerita selanjutnya.